Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih dikasih sehat, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW atas berkat bimbingannya lah kita bisa mengikuti menjalankan hari-hari kita sesuai dengan contoh-contoh yang telah beliau teladankan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara hari ini. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 7 Kutim Ibu Mardawati. Kemudian terakhir penutup. Ada acara tambahan nanti kegiatan rapat untuk pembahasan persiapan kelas 12. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang akan diwakili oleh wakil kesiswaan yaitu Bapak Kaliman. Pada Pak Kaliman, disilakan. Nanti rapat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi dari CGP calon guru penggerak Saudari Mardawati MZ. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah mengajarkan kita banyak hal sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia terdidik seperti saat ini. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan satu hal. Yang pertama, rekan-rekan ASN dan ASN P3K sedapat mungkin bisa bergabung menjadi guru penggerak, karena untuk menjadi kepala sekolah konon katanya harus menjadi guru penggerak. Ya. Itu yang harus disampaikan, yang harus kita ketahui bersama. Ya. Kalau dulu ada tes cakep, kemudian diklat cakep dan seterusnya, sekarang nampaknya bergeser ke guru penggerak. Untuk menjadi guru penggerak, Bapak Ibu harus menjadi calon guru penggerak dulu. Hari ini calon guru penggeraknya ada Ibu Mardawati, ada Ibu Wati, ada Ibu Darlit Yuni Astuti. Kalau Bu Masalia kan sudah guru penggerak ya. Ya, dalam kesempatan ini selamat untuk Ibu Masalia sudah menjadi guru penggerak angkatan 5. Jadi orang pertama yang jadi guru penggerak di SMA Negeri 1 Sanata Utara. Ya, kita kasih amplop untuk semua. Insya Allah nanti yang akan menyusul Ibu Darli, Ibu Mardawati, Ibu Wati dan yang lain.
Ya. Hari ini salah satu calon guru penggerak, Ibu Mardawati, akan menyampaikan bagian dari yang dipelajari dalam modul 1.4 itu adalah budaya positif di sekolah. Ya. Jadi apa yang sudah didapat atau yang sudah dipelajari rekan-rekan calon guru penggerak, kemudian para calon guru penggerak ditugaskan untuk mendiseminasikan apa yang sudah dipelajari. Hari ini kita akan belajar dari Ibu Mardawati tentang budaya positif di sekolah. Mohon diperhatikan dengan seksama, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Sananta Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita dukung upaya teman-teman yang calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak dan calon-calon yang ingin menjadi calon guru penggerak juga mari kita dukung bersama-sama dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Sananta Utara. Mohon maaf atas kurang dan hilafnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat siang. Baik, terima kasih pada Pak Kaliman selaku perwakilan kepala sekolah atas sambutannya. Selanjutnya untuk materi inti yaitu materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mardawati MZ. Ada Ibu Marda, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi. Izinkan saya menyampaikan salam sebelum menyampaikan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman. Izinkan saya memaparkan presentasi perhatian Bapak dan Ibu yang kami harapkan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Acara diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini saya ingin mendiseminasikan modul ini bukan untuk menggurui, tapi kami ingin berbagi pengalaman apa yang telah kami dapatkan selama 1 bulan mengikuti pelatihan atau pendidikan calon guru penggerak. Oke, sebelum masuk materi, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak atau Ibu guru setuju atau tidak setuju dengan kalimat ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak. Oke, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Oke, untuk lebih jauh kita mendalami materi setuju tidak setuju ini, kita ke slide berikutnya. Materi diseminasi kali ini kami memaparkan ada 7 item, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kelima keyakinan kelas, keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Selanjutnya ini ada kegiatan sedikit Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B yang duduk bersebelahan berdua. Anda dan teman Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil saja, kemudian tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam kertas tersebut dengan segala daya.
Jadi Bapak menggenggam kertas yang Bapak Ibu tulis itu. Kemudian teman di sebelah Bapak Ibu dalam hal ini si B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar kepalan tangan Bapak Ibu itu bisa dibuka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silakan Bapak Ibu. Tolong yang di belakang. Oke, silakan tolong disiapkan kertas kecil-kecil saja, tulis. Silakan Bapak Ibu menggenggam. Jadi satu meja dua orang yang menulis. Satunya berusaha untuk merebut. Berusaha merebut boleh dengan cara menggombal, boleh memaksa, boleh. Silakan. Boleh benda atau nama apa saja. Benda atau nama saja. Nama atau sesuatu boleh, nama seseorang boleh, nama benda atau yang Bapak Ibu anggap itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Uang 100.000 boleh. Silakan. Oke, jika sudah, silakan teman yang di sebelahnya boleh merayu, boleh memaksa, gunakan apa saja, cara apa saja. Apakah si A boleh memberikan atau tidak? Kasih bagaimana? Sebentar kita diskusikan. Nggak ada yang berani minta sama Pak Stadion. Nggak ada yang berani. Oke? Sudah? Nah, kira-kira jika terjadi, ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu si A mau memberikan atau mau membuka kepalan tangan itu dan memberikan kepada si B? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa Ibu? Tidak akan diberikan. Karena Sangat berharga. Perjuangan belakang. Oke, karena sangat berharga, penuh perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu, saya tidak akan memberikan dengan mudah kepada orang lain. Kalau Bu Asrani, kira-kira kenapa tidak mau memberikan? Kalau memberikan, dia mati lah. Oh, kalau diberikan mati lah ya. Karena Yang kutulis itu sangat berharga sekali, Oke. tidak bisa ditebus oleh apapun. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Berarti kesimpulannya sesuatu yang sangat berharga itu tidak akan kita berikan kepada orang lain, meskipun itu dengan ancaman, dengan bujuk rayu sebagaimanapun kerasnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kaitannya dengan materi saya hari ini. sudah bisa dibuka kan? Boleh. Oke, paradigma perubahan. Ini paradigma perubahan. Ada namanya teori kontrol dan ada teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Ini sering terjadi ya. Guru itu selalu mengatakan bahwa saya mengontrol siswa. Guru mempunyai power untuk mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering terjadi di kenyataan hidup. Di dunia pendidikan juga seperti itu ya. Kadang kita mengkritik orang karena kita merasa orang itu bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada satu lagi ilusi menyatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini kaitannya dengan guru. Apakah kita sebagai guru itu bisa memaksa apa yang kita inginkan kepada siswa? Ini juga bisa terjadi di rumah Bapak Ibu ya, tidak hanya di ilusi teori kontrol ini, tidak hanya di sekolah, di rumah pun bisa terjadi seperti itu. Orang tua menganggap bahwa kita memiliki hak hidup anak itu. Keinginan orang tua harus diikuti oleh anak tersebut. Nah, ini bertentangan dengan teori kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, stimulus respon mengatakan seperti ini.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, menurut teori kontrol, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita tidak bisa mengubah mindset orang terhadap apa yang kita inginkan. Tapi kita berusaha untuk memahamkan kepada orang lain bahwa sebenarnya ada sesuatu perubahan di luar sana yang mungkin orang tersebut belum pahami. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang kadang terjadi. Kita menganggap bahwa perbuatan orang yang melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Meskipun dia berbuat kesalahan, pasti dia punya tujuan. Kemudian stimulus respon mengatakan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda atau hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Namun menurut teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, seperti tadi, seandainya kenyataan yang sebenarnya orang pengen betul mengambil sesuatu yang di tangan Bapak Ibu itu dan Bapak Ibu tidak memberikan, maka akan terjadi pemaksaan. Ya gitu ya Pak ya, pemaksaan. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seandainya kejadian sebenarnya terjadi seperti tadi, tidak usah dipaksa, tapi berusaha untuk berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut stimulus respon, ketika ada permasalahan seperti ini harus ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir win-win solution. Semuanya menang. Jadi tidak ada yang terkalahkan, tidak ada yang pemenang, tapi semua jadi pemenang. Meski yang bersalah atau yang tidak, itu semuanya jadi pemenang. Ini yang dimaksud dengan paradigma perubahan paradigma di stimulus respon teori kontrol. Oke, selanjutnya disiplin positif. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu ada yang bisa berkomentar apa sih disiplin itu? Disiplin sesuai mengikuti aturan gitu ya. Oke, mengikuti aturan. Terima kasih atas tanggapannya. Ternyata kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukanlah dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalnya, saya kasih contoh. Di sekolah kita jam masuk itu 7.15. Kepala sekolah berusaha untuk mendisiplinkan kita. Namun ada beberapa yang menganggap disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Saya tidak nyaman dengan aturan ini. Saya tersiksa datang jam 7. Seperti itu misalnya Bapak Ibu ya. Ternyata di balik dari disiplin itu ada tujuan yang akan kita capai. Seperti itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, nobody is perfect. Live your dream. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menurut Anda, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain?
atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kadang kita disiplin, melaksanakan disiplin itu karena ada sesuatu. Nah, ini masuk ke teori motivasi. Oke, menurut Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalimat itu akan muncul seperti ini. Apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Saya datang jam 7 supaya saya tidak dimarahi sama Pak Kepala Sekolah. Berarti motivasi eksternal ya. Ada dorongan karena takut sama kepala sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalimat yang kadang muncul seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kita melakukan sesuatu itu karena ada something-nya. Ini juga masuk dalam teori motivasi eksternal. Jadi ada 2 yang motivasi dari luar. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kalimat yang akan muncul seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan. Perubahan motivasi yang kita melakukan sesuatu perbuatan itu karena motivasi dari diri sendiri, internal kita. Saya untuk menghargai diri kita sendiri. Contoh, saya selalu mengambil contoh datang tepat waktu ke sekolah. Itu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi saya datang jam 7 bukan karena saya takut sama kepala sekolah, bukan karena saya akan mendapat imbalan, tapi karena memang itu tugas saya datang jam 7. Seperti itu. Jadi motivasi perubahan itu ada dari dalam diri kita, itu lebih bagus daripada kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Faktor eksternalnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini materi keempat. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasar kita. Misalnya kita mau makan, itu berarti kebutuhan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan rasa kasih sayang, rasa diterima, rasa kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka atau murid tersebut gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan mereka melakukan itu karena ada alasan di balik itu. Ini pengertian tentang kebutuhan dasar. Untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan yang bersifat fisiologis, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ternyata ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan ingin diakui atas kemampuan kita. Kemudian kebutuhan kesenangan, misalnya bermain, tertawa, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak pernah tertawa, harus sering-sering tertawa, jangan sering. Biasakan tertawa karena ternyata tertawa itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, itu juga merupakan kebebasan. Jadi anak-anak yang ingin memilih hidupnya itu berarti mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan.
Ini contoh kasus atau pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Kira-kira ketika kasus ini terjadi pada kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan berkomentar. Tujuan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Menurut saya alasan Doni bersikap mengambil bekal teman-temannya secara paksa, satu, ada rasa superior di diri Doni, dan kebutuhan yang lainnya mungkin ingin lain dari yang lain, jadi dia melakukan perbuatan tersebut. Atau yang mungkin juga ada yang ketiga, Doni terpaksa melakukannya karena kebutuhan di rumahnya tidak ada makanan. Oke. Kalau misalnya Ibu sebagai Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan terhadap Doni? Kalau saya panggil Doni tersebut, saya tanyakan alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jika masalahnya yang superior, ya dinasihati agar dia tidak melakukan hal tersebut untuk kebaikan bersama. Terus yang ketiga, untuk superiornya lagi, misalnya agar biar dia lain dari yang lain, ya tentunya diarahkan pikirannya biar dia bisa berpikir positif bahwa yang dilakukannya itu salah karena dapat merugikan temannya. Terus kalau yang ketiga, ya berarti solusinya mengarahkan teman-temannya untuk bisa bersedekah makanan kepada Doni. Oke, terima kasih Bu Juai. Masih ada Bapak Ibu yang mau berkomentar kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Atau sudah cukup ya penjelasan Bu Juai? Terima kasih Bu Juai atas tanggapannya. Oke. Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni dulu melakukan tindakan itu. Jadi sebaiknya kita memanggil siswa yang bermasalah, kemudian kita bertanya, interogasi itu agak negatif. Kita berdiskusi, berdialog kepada tersebut, alasan melakukan itu kira-kira kenapa. Kemudian kita akan menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada satu tujuan di balik perilaku manusia. Berarti Doni melakukan itu pasti ada tujuannya. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jika setelah kita panggil Doni, kemudian kemungkinan alternatif jawabannya, kita akan menganalisis kasus Doni ini. Apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup atau survival. Kemudian jika apabila jawaban Doni alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti anak melakukan suatu tindakan itu ada sesuatu dalam dirinya ya. Kita jangan langsung menjudge. Oke, kemudian apabila jawaban Doni adalah karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya,
maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia mau menunjukkan powernya di kelas itu. Dan apabila jawaban Doni dalam kasus tersebut adalah bahwa dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka di sini Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan memilih menu, seperti itu maksudnya. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Kalau lagi kesel atau lagi marah itu dianggap itu sesuatu yang lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Berarti anak-anak kita yang sering iseng itu mungkin dia memenuhi kebutuhan akan kesenangannya ya. Kurang bermain berarti. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam settingan sekolah misalnya, para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah kecil, sekolah kita. Dapatkah kira-kira Anda memprediksi guru itu melakukan sesuatu karena ingin menunjukkan atau ingin berusaha memenuhi kebutuhan apanya kira-kira? Ketika datang terlambat, ingin kebutuhan dasar manusianya apa yang ingin dipenuhi, kemudian dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru itu bisa kita lihat kira-kira mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia di bagian mananya. Oke, jadi kebutuhan dasar itu tidak untuk anak-anak, kita juga ya, orang dewasa juga pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Selanjutnya, ini teori Glasser. Menurut Glasser, beliau menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Jadi semua manusia punya masalah. Nah, cara menurut Glasser itu semua itu bisa kita cari solusinya dan ada di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Oke, poin kelima, keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Beda ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Meskipun ada alasan lain, karena saya disuruh polisi. Itu berarti eksternal lagi ya, motivasi eksternal lagi ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Meskipun pada awalnya aturan-aturan itu dibuat sebenarnya dengan paksaan awalnya ya. Awalnya memang karena paksaan. Tapi seiring berjalannya waktu dari paksaan itu kita akhirnya sadar, oh ternyata kalau saya pakai helm, terus kalau saya jatuh insya Allah kepala saya aman. Itu yang diharapkan. Kemudian kenapa saya harus pakai masker? Kenapa saya harus mencuci tangan setiap saat? Awalnya dipaksa. Seiring berjalannya waktu kita akan sadar sendiri, oh ternyata saya pakai masker supaya saya tidak kena virus orang lain pada saat itu. Saya mencuci tangan supaya
kebersihan ketika saya akan makan itu akan terjamin. Nah, akhirnya muncul kesadaran dan itu muncul karena keyakinan kita. Nah, itulah makanya saya mengharapkan Bapak Ibu wali kelas sebaiknya di awal pembelajaran itu Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan berarti hal-hal yang dituangkan di situ betul-betul dari kesadaran peserta didik sendiri dan mereka akan berusaha untuk melakukan apa yang telah mereka sepakati bersama. Tapi kalau aturan itu ada lagi nanti konsekuensinya kalau melanggar. Tapi kalau keyakinan dia akan sadar sendiri dan tahu konsekuensi apa yang terjadi jika hal itu dilanggar. Kemudian ini untuk keyakinan kelas lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan itu misalnya seperti ini, buang sampah pada tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, mari menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau keyakinan itu bahasanya lebih universal, lebih meluas ketimbang dengan peraturan kelas. Di sini kalimatnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan membuang sampah, itu tidak boleh. Jangan ada kata negatif di situ. Mari menjaga kebersihan kelas. Nanti contoh-contohnya saya akan berikan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau berdiskusi. Ini antara wali kelas dengan muridnya. Lebih bagus kalau wali kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau selama ini saya juga buat keyakinan kelas tapi untuk pelajaran saya saja. Nah, sebaiknya keyakinan kelas ini dibentuk atau dibuat oleh wali kelas bersama dengan peserta didik. Dan keyakinan kelas itu bisa kita tinjau kembali dari waktu ke waktu apakah masih bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya poin ke-6 adalah posisi kontrol restitusi. Sebelum membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya terlebih dahulu. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Oke, Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Silahkan mari kita berdiskusi sejenak tentang hukuman dan konsekuensi karena ini ada hubungannya dengan materi restitusi. Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu silahkan. Kira-kira hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Kira-kira hukuman itu apa? Oke, Bu Mas Alia silahkan. Konsekuensi itu akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Terima kasih Bu Mas Alia tentang konsekuensi. Bapak Ibu masih ada yang mau berkomentar apa sih itu hukuman sebenarnya? Hukuman itu apa sih? Soalnya kita sering melaksanakan hukuman kepada anak. Apa sih sebenarnya hukuman itu? Silakan Pak. Baik, hukuman itu datang dari luar, berarti yang lebih berkuasa dalam tanda kutip, artinya posisi terhukum itu biasanya tidak sama dengan yang dihukum. Kalau konsekuensi itu adalah akibat logis dari perbuatan kita sehingga kita menyadari bahwa dengan melakukan hal tersebut berakibat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya.
Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan materi apa sih sebenarnya hukuman, apa sih itu konsekuensi. Sementara hukuman ini sering kita lakukan. Boleh dikata hampir setiap hari kata hukuman ini kita lakukan. Tapi apakah hukuman yang ada di benak kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan? Oke, mari kita ini ada beberapa kalimat. Saya mencoba untuk membacakan, kira-kira menurut Bapak Ibu apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, ini masuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, menurut Bapak Ibu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman ini? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, sebentar kita jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman ini? Oke. Karena pelajaran PJOK ya. Oke, kita lihat jawabannya seperti apa. Oke, ternyata mencatat 10 kali di dalam buku itu merupakan hukuman bagi anak. Karena tidak ada dasarnya. Tidak ada aturan sebelumnya. Tiba-tiba saja, oh karena kamu salah, yaudah kamu tulis ya 10 kali 100 kali dalam bukumu karena kamu terlambat. Itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Itu bukan konsekuensi karena dia datang terlambat, konsekuensinya kamu bukan itu bukan konsekuensi, tapi ini adalah hukuman. Sebentar kita lihat apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi. Konsekuensi karena dia merusak buku temannya, dia harus mengganti. Ketika anak ini melakukan kesalahan, dia mencoret-coret buku temannya, kemudian guru memberi punishment, ya sudah kamu karena sudah merusak buku temanmu lari keliling lapangan. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Tapi ketika anak itu berbuat kesalahan dan mengganti hal yang dia telah lakukan itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat dia belajar. Anak lewat nggak sengaja dia senggol, airnya tumpah. Sebagai konsekuensinya, karena kamu yang melakukan itu, maka silahkan dibersihkan. Itu masuk kategori konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin ada sekolah yang polanya berbeda ya, karena kita kan memang pakai sepatu seharian ya, mungkin ini dia tidak berbeda dengan kita. Nah yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Tapi kalau pelajaran IPA, bahasa Jerman, matematika, lari keliling lapangan karena dia terlambat, itu hukuman namanya. Beda. Kenapa dia di sini konsekuensi? Karena pas pelajaran PJOK dia ada di lapangan bersama dengan teman-temannya. Ya, masih nyambung dengan materinya saat itu. Tapi ketika mata pelajaran lain anak terlambat terus disuruh lari, itu bukan konsekuensi, itu adalah sebuah hukuman bagi anak. Nah, sekarang kita akan membedakan apa sih hukuman itu, apa sih konsekuensi. Oke, ini adalah perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang diterima anak dan sangat menyakitkan yang harus terjadi. Saya terlambat bahasa Jerman, kok saya disuruh lari? Orang satu sekolah lihat saya lari, dia merasa malu. Itu adalah sebuah hukuman.
Tapi kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi karena kesalahannya dia. Kemudian hukuman itu ketika membuat anak sakit fisik maupun hatinya, dan jangkanya itu lama, mungkin karena dia malu. Kemudian setelah mendapat hukuman itu, anak itu sering diolok sama temennya, jadi jangka waktunya itu agak lama. Tapi kalau konsekuensi, mungkin saat itu dia merasa tidak nyaman, tapi sebentar saja akan hilang karena dia menyadari, oh karena saya yang salah. Kemudian akhirnya anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Nah, yang di hukuman ini nanti anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Kamu tadi datang jam berapa? Jam 7.10 kok, Bu. Padahal anak itu datang 7.30. Dia takut kena hukuman, makanya dia berbohong. Tapi kalau konsekuensi, anak itu akan belajar mematuhi peraturan. Dia datang terlambat, kita beri pengarahan kepada dia, sebaiknya seperti ini, akhirnya dia nanti akan berusaha untuk belajar mematuhi peraturan. Berbeda dengan hukuman, karena hukuman itu menyakitkan bagi dia, agak berat mungkin ya. Jadi dia, anak-anak itu sama juga mungkin di rumah ya. Mungkin kita bisa bertanya kepada anak kita, kok anak saya sering bohong ya? Mungkin karena dia takut dihukum, makanya dia bohong. Seperti itu. Kemudian akibat dari hukuman itu membuat anak bisa merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Tidak selama dengan ketika dia mendapat hukuman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut Diana Gossen. Jadi bukan menurut Marda, Bapak Ibu ya, ini menurut Diana Gossen yang ada dalam bukunya The 5 Position of Control. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini berdasarkan menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Oke, kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah anak itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Contoh kalimat yang kadang muncul seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu untuk tidak akan terlambat lagi. Seperti jadi nada yang kita sampaikan ke murid itu lembut. Jadi anak merasa, aduh ya Allah kok saya terlambat. Jadi anak itu seakan-akan merasa bersalah. Nah, posisi kita di situ adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Hasilnya, apakah dengan kelembutan seperti itu juga siswa akan baik? Ternyata hasilnya seperti ini. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Berarti dibandingkan antara sikap membuat merasa bersalah dengan penghukum itu lebih kejam sebenarnya, diam-diam menusuk. Kalau yang penghukum kan kamu gini langsung mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau ini guru ngomongnya pelan, tenang, tapi ternyata akibatnya siswa merasa bersalah dan merasa kok saya mengecewakan guru saya. Atau orang tua juga ya. Orang tua juga mungkin di rumah kadang begitu ya Bapak Ibu ya. Anak kita melakukan kesalahan. Kok kamu begitu sih? Kan kasihan. Ibu kan sudah susah payah, apalagi kalau dia begini, susah payah melahirkan kamu, membiayai kamu begini. Akhirnya anak merasa bersalah. Ini hasilnya akan seperti itu. Kemudian
posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Ternyata kita sebagai teman dengan siswa itu ada plus minusnya ya Bapak Ibu ya. Kalimat nada bicara guru seperti ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh agak dekat dengan anak. Kemudian kadang senyum-senyum jenaka gitu ya. Kalimat yang kadang muncul seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau kamu datang tepat waktu demi Ibu ya. Itu kita menganggap siswa itu sebagai teman. Tapi bagaimana hasilnya? Ternyata murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu plusnya. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid akhirnya akan tergantung dengan guru itu. Karena sudah nyaman dengan gurunya, sudah menganggap teman gurunya, akhirnya dia hanya mau mendengarkan guru itu saja. Ketika guru lain yang masuk dengan suasana yang berbeda, itu tidak akan sama perlakuan siswa itu kepada gurunya. Mungkin ketika kita sebagai teman, anak itu dekat dengan kita dan dia menurut apa yang kita ucapkan, tapi belum tentu dia akan menurut kepada guru yang lain yang notabene dia tidak akrab dengan guru itu. Dia merasa tidak berteman dengan guru itu. Oleh karena itu ternyata posisi kontrol sebagai teman itu pada guru ada plus dan minusnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi guru ini sebagai pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru sudah tahu aturan, tapi dia memantau terus anak-anak. Oh kamu datangnya jam begini ya. Oh kamu nggak ngerjain PR ya. Oh kamu melakukan kesalahan ini ya. Itu memantau. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi dia mendata anak-anak ya. Oh ini yang suka keluar jam istirahat. Oh ini yang suka. Itu sebagai posisi kontrol pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini maksudnya ketika siswa itu masuk terlambat, karena guru ini sebagai pemantau, di kelas itu 45 menit kali 2, 90 menit. Anak ini masuk 10 menit terlambat. Guru sebagai posisi pemantau, dia akan tetap menyuruh anak itu di dalam kelas selama waktu yang dia tinggalkan. Jadi temannya sudah keluar istirahat, dia 10 menit harus tetap di dalam. Karena guru sebagai pemantau selalu mencatat, selalu dia berbasis database dia. Sehingga mungkin siswa tidak merasa nyaman ya. Loh kan teman-teman saya sudah istirahat, kok saya harus tinggal di dalam kelas masih mengerjakan ini itu. Ternyata ini konsekuensi dari guru yang posisinya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa atau murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sikap guru sebagai manajer. Jadi kalau ada siswa yang merasa berbuat salah, guru itu memberi pemahaman, kemudian mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan menemukan solusi atas permasalahan itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi justru mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan yang lebih kuat. Jadi misalnya siswa berbuat kesalahan, bukan kita malah menjauhkan dia dengan teman-temannya ya, tapi kita berusaha merangkul anak itu kembali dengan berusaha untuk bagaimana mencari solusi bersama dengan siswa
atas kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian hasilnya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Dan tentu saja dibimbing oleh guru. Jadi ketika siswa berbuat kesalahan, kita jangan